Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 20 Oktober 2023, kitab 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Saul diurapi menjadi raja. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abil bin Jeror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang itu ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang semangsanya. Kis, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Job, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang itu berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, pelihat ada di sini? Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, ya ada. Baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban. Kemudian barulah para undangan makan, pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, demikian, besok kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin, sebab aku telah memperhatikan mengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ya, sampai di sini. Ya, ini satu proses perjalanan dari apa yang dimintakan oleh orang Israel terkait dengan permintaan seorang raja, dan inilah pertemuan awal Samuel dengan Saul. Nah, kalau kita lihat di sini dimulai dengan peristiwa kehilangan keledai. Nah, jadi dari ini pun sebetulnya bisa juga menjadi satu renungan bagi kita dalam kehidupan kita, dan pasti kita sering atau mungkin paling tidak pernah lah mengalami suatu peristiwa yang boleh dibilang sengsara membawa nikmat gitu ya, secara nikmat. Terkesan bahwa ada satu kehilangan, ya tentu membawa kesedihan gitu ya bagi keluarga Saul ya. Tapi justru peristiwa itu ada peran serta Tuhan membawa mereka kepada satu pertemuan
untuk mengawali satu peristiwa besar. Nah itu ya, mungkin kita pernah lah, ya mungkin itu juga yang dilihat bagaimana dulu peristiwa tsunami Aceh gitu ya. Kita belum pernah tahu gitu ya. Kalau misalnya sekarang ini orang Aceh bilang mereka bersyukur dari peristiwa tsunami, ya kita nggak pernah dengar. Tapi kalau gempa bumi Nias, kita sudah sering dengar waktu kita ke Nias bahwa banyak masyarakat di pedalaman sana sangat bersyukur gitu ya dengan peristiwa gempa bumi itu. Oleh karena mereka bilang mungkin kalau tidak terjadi gempa bumi, mungkin seumur hidup kami tidak pernah nginjak aspal, dia bilang begitu ya. Nah jadi ada satu ucapan syukur dari peristiwa yang mungkin kurang menyenangkan. Nah ini pun seperti itu. Dan mungkin juga ya pada saat ini pun kita, kalau peristiwa-peristiwa yang dahulu mungkin mungkin kita punya masing-masing peristiwa itu ya. Sesuatu yang kesannya kurang berkenan, kurang baik bagi kita. Tapi justru itu membawa kita kepada suatu sukacita besar. Kalau Sola Gracia bilang apa? Menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Kalau istilah Pustaka Sibadia, apa istilah yang dia pakai, indah pada waktunya gitu ya. Indah pada waktunya berarti sebelumnya itu sesuatu yang menyedihkan, tapi kemudian ketemu dengan waktu yang begitu menyenangkan. Dan sebetulnya dalam kehidupan ini pun seperti itu bagi kehidupan orang Kristen ya, bahwa kehidupan dunia ini ya kehidupan banyak penderitaan, tapi seringkali dalam pengharapan orang percaya penderitaan itu justru membawa kepada sukacita di kemudian hari. Itu pengharapan. Dan saya kira itulah iman kekristenan, bagaimana kita bisa bertahan dalam dunia yang penuh dengan berbagai-bagai kesulitan, tantangan kehidupan, khususnya dalam mempertahankan iman. Oleh karena ada pengharapan, sukacita pada waktunya. Janji Tuhan, surga damai sejahtera. Nah, mungkin saat ini pun kita mungkin sedang mengalami sesuatu yang tidak baik gitu ya, yang tidak menyenangkan. Tapi dari perikop ini kita melihat bagaimana seringkali sesuatu yang tidak menyenangkan itu juga salah satu proses yang dalam rancangan Tuhan menuju pada sesuatu yang baik. Mungkin kalau tadi tidak ada kehilangan keledai itu, mungkin Saul tidak ketemu, gitulah kira-kira dalam pikiran kita. Dan mungkin begitulah seringkali dalam kehidupan. Ya, oleh karena satu kehilangan, dan ini yang membawa jalan kepada pertemuan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita seringkali dalam kehidupan banyak berharap kepada orang-orang yang besar ya itu ya. Orang yang berpengaruh, mungkin orang-orang yang punya pejabatan tinggi, orang-orang yang berpendidikan. Seolah-olah orang yang tidak berpendidikan tidak bisa memberikan apapun dalam memberikan solusi dalam kehidupan kita. Seringkali seperti itu. Tapi apa yang kita lihat dalam perikop ini gitu ya, bahwa seorang bujang yang mungkin pada ya kalau dalam zaman itu ya sebetulnya tidak punya nilai apapun dalam bangsa Israel. Tapi bagaimana kita melihat bahwa pada perikop ini bujang ini juga salah satu yang membawa gitu ya Saul ini pada pertemuan dengan Samuel. Yang tadinya Saul bilang sudahlah pulanglah kita. Tapi apa kata si bujang itu? Ada di sini bujang Allah atau pelihat gitu ya. Yang zaman itu disebut sebagai pelihat untuk menggantikan istilah nabi, pelihat. Ya. Dan ini juga yang mungkin menjadi perenungan bagi kita untuk lebih peka terhadap sesuatu yang mungkin orang tidak pernah perhitungkan gitu ya. Tapi justru itu membawa sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Dan bukan cuma itu aja, hewan ini juga adalah bagian dari skenario ini gitu ya. Dalam perjanjian baru ya kita lihat bagaimana ayam berkokok yang mengingatkan Rasul Petrus tentang nasihat dari Tuhan Yesus. Nah, ini pun seperti itu. Hewan itu bisa dipakai. Dan mungkin kita juga pernah mengalami hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan dan mungkin kita tidak punya hubungan apapun dengan seseorang. Tapi orang itu juga bisa dipakai Tuhan untuk membawa kita pada sesuatu keberhasilan. Bisa terjadi. Kita punya pengalaman. Nah, kemudian dalam perikop ini juga ada wanita-wanita atau perempuan-perempuan atau gadis-gadis yang mereka tidak kenal sebetulnya. Bisa saja garis-garis ini bilang tidak tahu itu ya. Tapi justru mereka menyampaikan sesuatu fakta yang benar, membawa Saul dan bujangnya ini pada pertemuan itu persis dan tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Saya kira itu juga adalah karakter Tuhan, bukan karakter manusia. Bahwa Tuhan memakai garis-garis ini
untuk mewujudkan nubuatannya, apa yang dinubuatkan Tuhan kepada Samuel untuk bertemu dengan orang ini. Nah, dan akhir dari perikop ini adalah suatu pertemuan, dan pertemuan yang tepat pada waktu yang telah disampaikan oleh Tuhan dalam bentuk nubuatan kepada Samuel. Luar biasa. Nah, saya kira itulah menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita agar lebih peka dalam kehidupan, dalam merespon situasi, dan ya mesti bisa melihat sesuatu dengan positif. Walaupun mungkin peristiwa saat ini sesuatu yang kurang berkenan gitu ya. Kurang berkenan. Tapi bukan tidak mungkin bahwa apa yang saat ini kurang berkenan itu membawa kita pada satu yang sangat menjanjikan ya, yang istilah tadi, menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai, indah pada waktunya. Jadi marilah apapun yang kita alami saat ini, kita berpikir positif dengan iman bahwa apapun yang saat ini kita alami tidak terlepas dari monitor Tuhan, tidak terlepas dari kontrol Tuhan, bahwa ada rancangan damai sejahtera dan damai dan sukacita yang dipersiapkan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Setuahan kalak si megikan kata di bata dengan si makaikan sa bas kiluna tertepuari. Haleluya. Amin.